ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, nikmat iman, kemudian nikmat yang lainnya juga, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa untuk berdiskusi, mencari ilmunya insya Allah, dan kita niatkan, kita luruskan niat kita juga salah satunya untuk beribadah kepada Allah. Bapak Said yang kami hormati, kemudian Mas Solihin beserta jajaran mitra Ummah ya, yang kami banggakan pula, juga sahabat muda yang ikut dalam agenda belajar kita malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa saling diskusi bersama. Kita angkat temanya memerdekakan ekonomi di bulan kemerdekaan. Ini betul-betul sangat unik sebetulnya. Ini langsung masuk materi atau langsung dituntun dulu dari per poinnya, Kak? Enaknya gimana, Kak Asfi? Oh iya, kalau gitu enaknya los aja ya, rarewel gitu ya, insya Allah. Jadi nanti mungkin sedikit saya kisahkan apa yang saya ingat gitu kan. Semisal nanti ada yang kurang bisa kakak tanyakan gitu ya, Kak ya. Oke. Ada 4 poin ya yang telah kami baca sebelumnya. Yang pertama dari kendala dalam bisnis, kemudian urgensi kemerdekaan ekonomi, kemudian strategi bisnis yang baik dan cocok untuk mahasiswa, dan terakhir strategi bisnis yang baik di era COVID ini gitu kan. Bismillah, yang kami ingat, yang kami pahami, sebetulnya saya punya motivator. Kenapa kok saya sangat ingin menjadi pemuda atau pengusaha muda gitu. Jadi memang saya punya tokoh yang menjadikan kiblat bagi saya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mungkin kebanyakan dari kita menganggap bahwa beliau itu hanya sukses di bidang dakwahnya saja gitu kan, dari label nabinya, pembawa berita gitu kan, kemudian rasulnya, membawa risalah. Namun sebetulnya ada hal di balik itu yang mungkin beberapa di antara kita yang baru memahami, bahwa sebetulnya beliau pun sebagai pengusaha juga. Jadi kami baca kisahnya, singkatnya, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Allah menjadikan dulu tuh Nabi Muhammad sebagai pengusaha kurang lebih selama 25 tahun. Sedangkan beliau menjadi nabi, menjabat menjadi nabi itu hanya sekitar 23 tahun. Jadi kan selisih 2 tahun antara beliau menjabat sebagai pengusaha juga menjabat sebagai Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sebetulnya memberikan titik terang bagi diri saya sendiri. Memang sejak kecil, Kak, dan sahabat muda sekalian, dulu ada di pondok, sebetulnya ini sedikit rahasia. Kami di sana itu yang notabene dilarang untuk jualan. Tapi bagaimana kalau hati ini membuncah, suka kegiatan bisnis itu gitu. Akhirnya singkat cerita di sana ada koperasi atau supermarketnya gitu kan. Di situ yang saya ingat adalah coki-coki misalnya. Coki-coki harga Rp600. Kami beli 1 kotak sampai kamar kami masing-masing. Di situ saya bandrol 1 coki-coki harga Rp1.000. Dan itu alhamdulillah memang banyak kawan-kawan saya yang juga punya hobi bisnis tersebut. Namun memang beda strategi penjualannya di sini. Di sini saya mengizinkan ngutang gitu kan. Jadi bagi mereka yang ingat silahkan bayar. Kalau enggak ya saya doakan semoga mereka ingat gitu kan. Jadi alhamdulillahnya begitu liburan panjang tiba, mungkin kawan-kawan saya ketika liburan tiba mereka enggak punya uang. Namun kami ketika liburan tiba justru membawa uang seperti itu. Dan alhamdulillah pernah waktu itu terakhir kami menginjak di angka 3 juta kalau tidak salah dari jualan makanan itu. Nah, sebetulnya ini melanggar. Namun bagaimana itu tadi yang saya ucapkan, kalau itu sudah menjadi hobi begitu. Kemudian
yang perlu saya sampaikan dari sahabat-sahabat saya juga yang menjalani bisnis, gimana sih kok Bang, bisnisnya kok lancar-lancar aja gitu kan. Di sini kita kok bisnis itu kayaknya susah banget buat dapat untung dalam seharinya gitu. Memang poin pertama, yang pertama di sini adalah tolong simpan atau rahasiakan kesulitan kita dalam berbisnis tersebut. Jadi orang lain tidak perlu tahu kesulitan kita gitu. Jadi cukup orang tahu berhasilnya kita aja. Makanya di sini 90% orang melihat kesuksesan saya. Namun mereka lupa 10% jerih payah yang saya lakukan dalam usaha kami tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan bisnis itu sebagai hobi. Kemudian jadikan hobi apa yang kau bisniskan gitu. Itu yang saya jalani sebetulnya. Saya memang diamanahkan dari orang tua untuk hidup atau terjun di bidang pendidikan. Karena memang saya pun kuliah sampai S2 di pendidikan kan. Namun di situ saya tidak mau meninggalkan hobi saya sebagai pengusaha tadi itu. Makanya di situ saya sambil membantu belajar bersama mahasiswa kami nanti gitu kan. Sambil juga di situ kami juga belajar berbisnis juga. Nah, seperti itu. Karena memang saya hobi motor gitu kan. Ini awalnya memang. Saya berpikir, saya tahu bahwa hobi motor adalah hobi yang sangat mahal. Namun bagaimana caranya dari hobi yang mahal ini bukan saya keluar banyak uang, tapi saya mendapat banyak uang gitu. Akhirnya saya pun terjun di bisnis aksesoris motor tersebut. Kemudian suka dukanya apa? Banyak sebetulnya. Namun ya tadi itu kan yang saya bilang jangan sebutkan sebetulnya, tapi ini satu aja. Dulu sebelum saya terjun di aksesoris motor, itu kami pernah terjun juga di jual beli lukisan kulit telur, itu juga kami juga yang mengerjakan. Kemudian sukanya banyak, dukanya pun ada. Ada salah satu duka di situ memang kakak kelas kami di pondok dulu, itu pesan produk kami, singkat cerita harganya itu kurang lebih sekitar 2,5 juta gitu. Karena memang kami sudah percaya, sudah kami anggap sebagai kakak gitu, kami dulu sempat dekat di sana. Dan sampai sekarang uang itu belum kami terima. Nah, itu singkat ceritanya. Jadi sejak 2016 sampai hari ini uang itu pun belum saya terima. Namun itu saya jadikan pembelajaran bahwa teman adalah teman, bisnis ya bisnis seperti itu. Jadi saya juga pernah baca, malah justru kadang yang menjatuhkan bisnis kita itu adalah teman kita sendiri. Ini kadang, bukan selalu. Seperti itu. Kemudian saya ambil hikmah, karena kan di setiap kejadian kan pasti ada hikmah. Dari 2,5 juta yang dulu pernah saya ditipu, dan alhamdulillah Allah izinkan saya memiliki ya motor gitu kan dengan label MT25 gitu kan. Yamaha MT25 itu memang dulu saya pikir agaknya susah saya memiliki itu karena dari harganya pun mahal dan itu juga kalau di kalangan teman-teman termasuk moge gitu kan, motor gede yang saya rasa sulit saya mendapatkan. Namun Allah menegur saya, nggak gitu. Kalau kamu niat, aku kasih jalannya seperti itu. Dari ditipu 2,5 juta, Allah izinkan saya untuk memiliki tadi Yamaha MT25 yang harganya cukup lumayan gitu. Dan saya pun hampir geleng kepala, alhamdulillah kok bisa dapat gitu. Demikian. Kemudian selanjutnya saya angkat satu aja dulu ayat. Jadi memang di sini ada satu motivasi bagi saya, yaitu surat Al-Anfal ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wajahadu. Oh salah, mohon maaf. Innalladzina amanu wahajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ada 3 poin di situ. Kalau kita mau beruntung tuh. Sesungguhnya siapa sih orang-orang beruntung? Innalladzina amanu yang pertama, dia yang beriman. Iman sudah paham ya, nggak usah kita kupas terlalu dalam di sini. Percaya, yakin gitu kan. Yang kedua adalah wahajaru, dan yang berhijrah. Kita juga tidak kupas makna hijrah di sini karena banyak sekali versi-versinya makna hijrah di sini. Kita pindah gitu kan dari yang dulu kita suka ngombe gitu kan, sekarang kita suka istighfar, suka sholawat misalnya. Yang dulu kita suka nebo gitu kan, sekarang kita lebih suka zikir, kemudian banyak istikharah, kemudian banyak ikhtiar gitu, bekerja dan lain sebagainya. Nah yang terakhir nih,
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim lebih besar gitu. Toh orang kaya A B C D gitu. Ini kalau sudah jadi mental block, sulit kita untuk menjadi kaya. Padahal di dalam Islam sendiri banyak tuh segala hal perintah Allah yang bisa kita lakukan dan sulit kita lakukan apabila kita tidak kaya. Kita harus berkurban. Kurban ini bukan harta yang murah untuk membeli hewan kurbannya. Kemudian kita naik haji. Naik haji juga bukan hal yang murah. Kita perlu uang yang agak mahal gitu kan untuk membeli tiketnya. Kemudian apabila kita hendak menciptakan sekolahan gitu kan, apakah itu uang yang murah? Tidak. Kemudian ada yang mikir, tenang aja bang, naik haji kan nggak perlu ada uang. Kalau ada yang nawarin kita naik haji kan gratis kita berangkat. Tenang aja bang, kita mau kurban kan nggak harus kita ngeluarin uang. Kalau ada yang mengamanahkan kita atau enggak mengatasnamakan kita kan kita dapat pahalanya. Nah ini kan cara menurut saya pola pikir yang keliru gitu. Kenapa dia nggak mikir dia yang mengkorbankan untuk orang lain? Kenapa dia nggak mikir dia yang memberangkatkan haji untuk orang lain gitu? Kenapa dia nggak mikir dia yang menciptakan sekolah untuk orang lain gitu? Nah ini kelirunya di sini. Dulu ada tokoh, kalau nggak salah namanya Sunan Kubronya gitu kan, yang memang di sini sudah memutarkan pola pikir umat Islam gitu. Pernah ada karyanya, beliau membuat buku The Acehners atau orang-orang Aceh. Dan beliau juga pernah bilang kepada Muslim Aceh gitu, wahai orang-orang Muslim Aceh, kalian fokuslah beribadah, urusan bisnis serahkan pada kami. Akhirnya kalah kita di situ. Di bidang ekonominya kita ketipu, kecolongan begitu. Padahal di sini ya nabi-nabi kita pun mengajarkan bahwa kita itu harus kuat ekonominya, kuat akidah, kuat tauhid itu wajib. Namun kuat ekonominya itu juga harus gitu. Betul memang tanpa kita kaya kita bisa naik haji, tapi sulit kita menghajikan orang lain. Betul memang kalau kita tidak kaya kita bisa berkurban, namun kita sulit untuk mengkorbankan atas nama orang lain. Betul memang kalau kita tidak kaya kita tetap bisa sekolah, namun sulit kita menciptakan sekolah tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya, kacamata Gusti, temanya. Nah, ini kedua dari terakhir. Di sini, kadang kita juga keliru, tenang aja gitu, yang penting hidup untuk hari ini cukup, untuk esok, dipikir esok. Nah, ini juga menurut saya sedikit keliru. Di sini bagaimana kalau kita bisa berpikir, kalau saya harus bisa mensejahterakan orang di sekitar kita, di sekitar kami gitu kan, di situ pun saya harus bekerja keras untuk menjadi orang yang sejahtera juga gitu. Jadi ada pendorong di sini yang membuat kita itu semakin terpacu untuk bisa menjadi orang yang super gitu, untuk menjadi orang yang kaya, orang yang terhormat, orang yang sejahtera, sehingga kita bisa mensejahterakan orang-orang di sekitar kita. Nah itu. Kemudian yang terakhir, jangan pernah perhitungan kepada Gusti Allah. Karena kita di sini berpikir, santai aja gitu kan. Allah aja juga cuma ngasih rezeki gue segini gitu kan. Ya udah, jadi mau sedekah banyak juga buat gue sendiri aja masih kurang gitu. Kemudian contoh kedua misalnya, udah diniatin pengen infak atau sodako 10.000. Kemudian ternyata di sini Allah nguji gitu kan. Tadinya uangnya ada 20.000 nih, mau diinfakin 10.000. Ternyata hilang deh tuh 5.000, tinggal 15.000. Akhirnya di sini infaknya malah berkurang jadinya jadi 5.000. Ini termasuk contoh perhitungan sama Allah gitu. Nggak boleh kita kayak gitu. Sekarang kita pikir gini deh, kita perhitungan sama Allah begitu. Terus bagaimana kalau Allah perhitungan sama kita? Kelar hidup kita gitu kan. Nah seperti itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Kak Indah bisa menuntun kami lagi, nanti bisa kami sampaikan kembali. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Hasbi. Terima kasih untuk ilmu yang disampaikannya. Saya akan membacakan tadi ya, melanjutkan dari Kak Hasbi, akan membacakan sedikit poin atau sedikit ulasan dari yang Kak Hasbi tadi. Kalau Nabi kita itu mengajarkan bahwa umatnya harus kuat ekonominya, harus kuat ilmunya juga. Jadi
antara keduanya, sedang dunia dan akhiratnya itu juga semuanya selaras sejalan. Dan bahwa kita harus perlu memperbaiki pemikiran yang salah, pemikiran yang sempit, bahwa kita harus memikirkan banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan kita jangan pernah memperhitungkan nikmat dari Allah. Secepatnya Kak, sesi selanjutnya tanya jawab. Silakan 3 orang dari Sobat Ummah yang mau bertanya, silakan. Monggo yang mau tanya, kakak-kakaknya dari teman-teman. Untuk memulai ada cerita tadi awal aku ada yang di TV itu cuma hobi bilangnya awalnya hobi itu dia nanya nggak sih Mana? Oh, Enggak. oke, Mbak Fadilah. Ya Kak, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memperjelaskan saya. Selamat malam Mas, salam kenal. Saya Rizky Fadilah. Pengen bertanya. Jadi kalau bicara tentang bisnis kan yang gimana? Yang untuk memulainya itu susah kan Mas. Kayak kita harus berani, harus tahu cara promosiin ke orang dan lain-lain kayak gitu. Itu kalau gimana ya nanyanya? Kalau saya pengen bisnis, saya pengen jualan, saya punya hobi yang bisa saya jual kayak gitu, tapi saya nggak berani kayak untuk promosiin ke orang gitu, rasanya malu gitu, takut nanti orang bilang apa kayak gitu. Itu ada saran nggak Mas, kayak misalnya cara mengatasi ketakutan saya untuk memulai itu gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Hasbi, ini ditampung dulu atau langsung dijawab? Monggo bebas, sering ikut kakak moderator aja. Oh, langsung jawab apa nggak? Langsung aja. Oh iya, siap. Jadi biar Ya, boleh. Monggo. Kalau gitu langsung rasa takut, rasa malu, takut salah. Ini kembali lagi kepada hakikat manusia gitu kan. Manusia itu kan bahasa Arabnya apa? Al-insan. Ya, kalau tidak salah. Al-insan itu berasal dari kata nasiya yansa yang artinya salah, lupa, keliru, dan lain sebagainya. Itu memang sudah jadi sunatullahnya Kak. Kita sebagai manusia gitu kan. Yang memang di situ Allah berikan kemuliaan yang lainnya begitu. Rasa takut, kemudian aduh gimana nih, malu banget gitu kan. Nanti disorakin, itu tuh makanan yang gak enak dan lain sebagainya. Justru itu cobaannya Kak. Jadi gini sih, yang namanya bisnis itu memang seperti ibarat kereta ya, lokomotif gitu kan. Lokomotif itu kan ketika awal berjalan dia berat banget tuh ininya, nariknya. Namun ketika dia berhasil tuh bisa mengalahkan satu malunya, mengalahkan takutnya, mengalahkan egonya, kemudian kereta itu berjalan semakin lama semakin kencang. Ketika bisnisnya lancar gitu kan, bisnisnya sudah up di atas gitu, susah tuh ngeremnya. Kalau mungkin kakak bisa perhatiin kayak misalnya YouTuber yang terkenal gitu kan, siapa? Atta Halilintar lah ya, yang sekarang lagi naik daun. Kemudian pengusaha muda juga gitu kan, banyak kan, yang memang beliau pun dulu juga pernah merasakan seperti itu. Kak, dulu saya 2013 ketika saya lulus, itu saya pernah Kak jalan kaki dari sekitar Gamping nih. Tahu ya Gamping ya? Dari Gamping ke arah Ngasem, itu kami jalan kaki Kak. Itu hanya untuk menawarkan produk lukisan kami Kak. Di situ kepada tukang beca kami tawarkan, pokoknya setiap orang yang jalan di situ, ada di jalan gitu, saya tawarkan. Wah, saya jadi bahan omongan, malu sebetulnya Kak. Kemudian pulangnya naik bus gitu, karena capek gitu kan. Hari esoknya saya lakukan juga seperti itu.
takut ada, malu pun ada. Namun itulah perbedaan antara pengusaha dan pekerja. Kita ngomong di situ. Nggak apa-apa, Kak. Pertama kita gila dulu. Emang kita harus gila, Kak. Gali ilmu, langsung action. Tuh gila tuh. Saya selalu mengajarkan teman-teman untuk gile. Makanya saya punya akun bikers, akun apa namanya, motor gitu. Itu bikers gile. Maksud saya di sini juga, saya pengen teman-teman motor itu tuh jangan cuma sekedar hobi motor doang gitu. Kita harus bikers gile gitu kan. Harus gile, gali ilmu, langsung action gitu. Nah, ini salah satu promosi akun IG juga nih, biar banyak lagi followersnya, biarpun di sini mungkin bukan dari kalangan bikers gitu kan. Namun itu perlu, Kak. Jadi gitu, paksain, Kak. Biasain aja, paksa, bisa, biasa. Nggak apa-apa gitu ya, Kak ya. Cobain aja dulu, tawarin produk Kakak ke orang, persoalan dia nanti nerima atau nolak. Itu urusan Gusti, Kak. Yang penting kita udah berusaha di situ. Nanti kalau emang masih kurang juga, kita bisa diskusi di belakang acara ini. Bismillah. Mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Baik. Yang kedua, buat Mbak Masnya yang mau tanya yang kedua. Ada lagi, Mbaknya? Monggo, Kak. Teman-teman yang mau tanya silakan. Oke, Mbak Firda. Monggo. Izin bertanya ya Mas Hasbi, saya ingin bertanya mengenai kira-kira strategi berbisnis untuk pemula itu yang seperti gimana ya Kak? COVID-19 sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang mulai berbisnis online. Tapi saya rasa banyak juga yang belum tahu bagi seperti saya. Putus-putus ya suaranya. Iya, Kak, putus-putus. Kak Firda. Udah cukup ya, Kak Firda. Tadi putus-putus, Kak Firda. Oh, bisa saya ulangi lagi kok Kak. Mungkin sinyalnya jelek. Jadi pertanyaan saya tadi itu bagaimana strategi berbisnis untuk pemula yang baik. Apalagi kan sekarang saat pandemi COVID-19 saya lihat banyak sekali orang yang mulai berbisnis. Dan saya rasa banyak dari mereka juga belum tahu strategi yang baik bagi pemula seperti saya dan mereka untuk memulai bisnisnya. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Ini ya Kak Indah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Strategi bisnis untuk pemula. Sebetulnya saya juga menganggap diri saya masih pemula sampai saat ini gitu. Kalau bicara tentang strategi bisnis ini memang tergantung sasarannya dulu sih Kak. Apa yang ia jalani kemudian sasarannya apa. Karena emang beda-beda di sini gitu kan. Yang jelas di sini dalam berbisnis, prinsip dalam berbisnis itu kita boleh ambisi, namun jangan terlalu gitu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu sepi ing pamrih, rame ing gawe, banter tan bancangi, dhuwur tan ngungkuli. Bisa diserap nggak tuh? Jadi saya ulang sekali lagi ya. Dalam bahasa Jawa pernah saya pelajari, sepi ing pamrih, rame ing gawe, banter tan bancangi, dhuwur tan ngungkuli. Itu ilmu tentang sedang-sedang aja itu. Maknanya artinya tadi itu, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jadi nggak usah terlalu banyak bicara, nggak usah terlalu banyak keluar-keluar. Banyakin aja di situ kita langsung action-nya. Jadi kita langsung banyak action kerja di situ kan. Kemudian banter tan bancangi, jadi cepat tanpa mendahului, tinggi tanpa melebihi. Itu juga yang kami gunakan dalam prinsip berbisnis atau strategi berbisnis sebetulnya. Yang kami pandang sekarang ini kan di era COVID ini yang lagi naik daun adalah bisnis ikan, ya kan? Bisnis ikan, kemudian bisnis sepeda, ya kan? Kemudian bisnis hand stabilizer, oh salah, hand sanitizer ya.
gitu kan. Itu orang-orang, contoh orang-orang yang bisa mengambil peluang tuh. Sebetulnya kalau ingin ambil strategi dasar Kak, itu nggak usah terlalu banyak teori Kak kalau dari saya. Action aja dulu. Memang perlu sedikit otak kanan yang diunggulkan di sini. Action aja dulu. Jadi persoalan nanti gimana jalannya, berhasil atau enggak, itu urusan di tengah jalan gitu. Karena pasti selalu ada pembelajaran. Ini jujur kemarin setahun lalu juga saya sempat buka warung apa itu, salad buah sebetulnya di sekitar UIN juga, UIN Sunan Kalijaga gitu di Jalan Timoho gitu kan. Namun ternyata memang di situ Allah sampaikan ilmu kamu dalam bisnis salad buah itu belum sampai di sini. Kamu harus ekstra sabar karena ilmu kamu yang tepat sekarang adalah di aksesoris motor gitu. Namun karena memang keadaan yang membuat kami harus ngalah, akhirnya kami tarik lagi dah tuh kedai salad buahnya. Itu Kak. Jadi kalau mau bagaimana sih strategi awal untuk pemula, coba aja dulu, apa yang kakak bisa, apa yang kakak sukai, hobi yang kakak suka gitu kan yang sering dilakukan, kerjain aja, kemudian tawarkan produk itu ke teman-teman. Minta penilaian 3 aja minimal. Misalnya di sini kakak suka nyanyi, jangan nyanyi deh, suka bikin jilbab lah ya gitu kan, jilbab. Kemudian di situ kakak hobi banget tuh bikin jilbab, kasihlah 3 orang ke teman-teman kakak gitu kan, minta penilaian, gimana jilbab bikinan saya gitu kan, bagus nggak, kurang gimana, tolong jangan terima plus dari dia, terima minusnya gitu, supaya dapat ini kan, perbaikan kan di situ. Itu salah satu contoh kecilnya Kak. Jadi beda bisnis, beda strategi Kak, gitu. Jadi nanti monggo apa yang kakak bisa, pelajari, pasarkan, seperti itu. Terima kasih, Mas. Sami-sami, semoga tidak puas. Amin. Lagi. Oke Kak, selanjutnya yang mau tanya, satu penanya lagi. Hamada, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kak, mau tanya, gimana sih caranya agar kita itu bisa nembus sampai ke customer gitu bisnisnya? Soalnya kan, apalagi keadaan aku saat ini lagi di pondok pesantren gitu. Mungkin yang beli itu cuma teman-teman. Nah, niatnya itu pengen sampai nembus ke customer-customer luar. Sedangkan kalau promosi ke Instagram pun followersnya masih dikit gitu. Nah, caranya tuh gimana sih bisa nembus sampai ke luar gitu? Mungkin itu aja sih. Makasih ya. Ya, siap Kak. Langsung ya. Dalam bahasa Jawa itu kalau nggak salah ada istilah apa sih? Getok tutur ya. Jadi dari mulut ke mulut itu Kak. Apa sih istilahnya saya lupa itu. The power of Yokui lah pokoknya gitu. Jadi memang kendalanya kalau memang tadi followers masih sedikit, kami pernah di posisi itu Kak. Gitu. Dan memang kan orang ada yang ngambil jalan instan gitu kan, biar followersnya banyak, dia beli gitu. Namun amit nyuwun ngapunten, kalau saya bukan yang aliran itu gitu. Kami suka yang murni, memang dari orang lain dia suka, kemudian banyak follow gitu. Dan memang ada juga sih strategi Kak, karena memang di situ kan kami di bisnis aksesoris motor, di situ kami sering nimbrung gitu. Ada komunitas ini kopdarnya malam minggu di alun-alun utara misalnya. Saya datangin tuh, nimbrung ngobrol, gimana kabarnya? Kasih stiker. Nah di stiker itu kan ada alamat IG kita. Ya udah, jadi alhamdulillah dalam pokoknya setiap kami habis nimbrung gitu, ya minimal 5 deh gitu kan, nambah followers gitu. Itu kalau memang di bidang aksesoris motor gitu kan. Kemudian kalau memang saya harus tahu juga nih apa bisnis yang kakak jalani sekarang sebetulnya, karena memang di situ ada kuncinya gitu. Kalau boleh tahu apa Kak bisnisnya Kak? Bisnisnya itu jilbab gitu. Bisnis jilbab. Ya, oke. Jilbab ini yang tadi sudah kami sampaikan gitu kan. Kalau mau bisa tembus keluar, mungkin salah satunya itu tadi Kak. Jadi kakak bikin jilbab, ya tentu dong jangan jilbab pada umumnya gitu. Coba bikin yang beda. Jadi kalau jilbab itu rata, coba kakak bikin tengahnya bolong.
Ya, Jadi biar nggak terlalu tegang gitu kan. ya. Itu memang harus ada ciri khas. Mudah-mudahan tidak puas. Nah ini maksud saya kenapa tidak puas? Karena dari tadi kan saya bilang tuh semoga tidak puas. Karena supaya kita terus belajar gitu. Kalau saya sampaikan semoga puas, ya sudah stuck sampai di situ saja. Kemudian di sini saya sampaikan, I'm not teaching you anything, but I just help you to explore yourself gitu kan. Jadi saya nggak ngajarin apa-apa. Sebetulnya saya hanya membantu untuk mengeksplorasikan diri kakak-kakak sekalian. Dan saya yakin kakak-kakak di sini bisa jauh lebih maju daripada kami di sini. Kurang lebih seperti itu. Oh iya Kak, baik terima kasih Kak atas jawaban, sarannya juga, solusinya juga. Sama-sama kan? Ya, makasih ya. Terakhir Kak, kan udah ada 3. Apakah ada yang mau bertanya lagi dari kakak-kakaknya? Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Oh, monggo Kak Solikin. Baik, udah kedengeran belum ya? Sudah Kak, sudah. Izin bertanya Kak Asbi. Nah, kita kan sebagai mahasiswa gitu, untuk memulai bisnis itu pastinya memerlukan waktu gitu ya. Apalagi bisnis yang di bidang makhluk hidup kayak gitu. Jadi harus benar-benar diurus dengan serius gitu. Untuk waktunya pasti akan benar-benar terbagi apabila kalau pas kuliah offline kayak gitu, apalagi di organisasi juga kayak gitu. Nah, gimana caranya menyusun strategi waktu untuk supaya nantinya tidak bentrok antara kesibukan kuliah, kesibukan organisasi, sama kesibukan bisnis kayak gitu. Mohon pencerahannya Kak. Terima kasih. Agaknya Kak Solehin ini termasuk aliran bisnis ikan di era sekarang ya Kak. Bisnisnya ikan ya Kak? Di apa? Ya sekedar hobi sih. Apa ternak burung gitu Mas, untuk sampingan. Iya, ternak burung itu untuk sampingan aja omsetnya luar binasa itu, apalagi diseriusin gitu kan. Masya Allah. Iya Kak, jadi tadi itu bagaimana cara ini ya. Memang Kak Solehin ini kan orang yang super duper sibuk sekali. Ini kalau bertanya kayak gini nih seperti emang benar-benar sibuk gitu kan. Di dalam bahasa Jawa itu ada kalimat yang bunyinya jur basuki mau bio gitu. Jadi apa tuh maknanya ya? Jadi segala sesuatu itu ada maharnya gitu kan. Jadi ada mahar waktu, kemudian mahar ya harta gitu kan. Nah memang di sini harus bisa ada yang kakak maharkan gitu, ada yang dikorbankan juga di sini. Bukan dikorbankan sih begini, diprioritaskan maaf. Jadi sebetulnya mana yang kakak prioritaskan gitu. Kayak contoh, ini kan saya kalau ngasih penjelasan ambil pengalaman pribadi aja gitu kan. Dulu waktu saya S1, itu jelas sama sekali saya ditawarkan organisasi, saya tolak semua. Karena memang apa, ya saya fokus di bisnis gitu kan. Itu memang dulu waktu di pondok, itu justru saya di situ fokus di organisasi juga. Kemudian saya bisnis juga kan, namun emang prioritas saya di situ adalah organisasinya. Kemudian ketika masuk S1, itu saya prioritaskan yang bisnis. Saya memang ikut organisasi satu, ada 3 tawaran, namun hanya satu yang saya berani ambil, karena itu yang paling mudah lah insya Allah gitu kan. Namun ternyata amanah juga gitu kan. Jadi mana yang kakak prioritaskan di situ? Semuanya kepegang itu. Kena iwae orang butek banyune. Ikannya kena, tapi nggak butek airnya. Gimana caranya sasaran kakak kena tidak memperkeruh keadaan di sekitar kakak gitu. Mana yang kakak prioritaskan? Pilih itu harus adil kak. Punya istri 2, punya istri 3, mana yang prioritas? Nah, kita dapat bercanda aja. Jadi kalau misalkan kakak prioritasnya emang ya sudah di situ kakak harus bisa betul-betul bagi waktu dalam hal organisasinya. Namun apabila kakak ambil
sebenarnya ada organisasinya. Kakak harus punya asisten nggak di sini? Yang kita memegang bisnis kakak, bagaimana caranya kakak fokus organisasi, bisnis tetap jalan kak. Apalagi kan bisnis burung ini, wah ini luar biasa kak. Antara kalau bagus banget, kalau jelek banget gitu. Karena memang adik kandung saya pribadi terjun di bisnis burung juga gitu. Karena memang masih sibuk di kuliah, ini ngalah dulu. Akhirnya biasa-biasa aja gitu kan. Gitu kayak skala prioritas aja gitu. Jangan dua-duanya kakak pengen maju. Namanya sendal kiri kanan. Gantian kanan dulu. Kurang lebih. Siap, siap. Mudah-mudahan tidak puas. Atau tapi kalau ada yang mau ditanya, sampaikan aja nada. Oke, terima kasih Kak. Sudah cukup memberikan inspirasi. Alhamdulillah, bagaimana kakak moderator? Ya. Oke Kak, untuk selanjutnya apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Apakah ada lagi Kak dari kakak-kakak, dari teman-teman? Tidak ada sepertinya. Mungkin Oke. Kak Asbi, materinya apakah masih berlanjut? kalau dari kami sementara ini sudah cukup kan. Jadi memang kalau di sini lebih ambil ke teorinya dikit aja. Gak usah terlalu banyak, kita banyakin actionnya gitu. Baik, karena sudah dilewati tadi sesi tanya jawabnya sudah dilewati dan makasih yang sudah bertanya buat kakak-kakaknya yang udah menyempatkan untuk bertanya. Terima kasih dan semoga jawaban yang diberikan memuaskan. Allahumma amin. Iya Kak, sebelum ditutup dari Kak Asbi ada closing statement. Oh iya, terakhir aja penutup dari kami ya. Apa orang di sini ya? Kurang lebih. Nah ini kan yang pertama ya kayak program pertama untuk apa tadi dari Webinar. Ya, ini yang pertama. Ya, pertama. Alhamdulillah di sini Allah menggerakkan hati sekitar 28 peserta gitu kan untuk berdiskusi. Kami doakan di sini mudah-mudahan di kelanjutan hari ini bisa 280 orang, kemudian 2.800 orang gitu kan. Amin Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang amal jariah bagi Kak Indah. Jangan jadi wong ape, jangan lelah jadi orang baik, terus berkarya. Karena apa? Ya manusia hidup itu kan meninggalkan karya gitu. Mudah-mudahan ketika kita mati, namun karya kita masih hidup. Kalau kaji ini, kalau next video saya selanjutnya yang akan kami posting di akun Instagram hasbi.1234 itu adalah mengupas tentang surga. Jadi bagaimana kita bisa membuat hidup kita ini adalah ada di surga gitu. Sebetulnya di mana sih surga itu gitu kan? Ini kita akan kupas juga dari surat Al-Baqarah ayat 30. Mungkin yang mau lanjut diskusi tentang bisnis dan lain-lain sebagainya, bisa kita diskusi dari akun-akun yang saya sebutkan gitu kan. Hasbi.1234 atau Bang Iboy Motosop atau Biker Stile. Mungkin sahabat di sini bisa sambung silaturahim di situ, nanti insya Allah bisa saling follow kembali. Saja mungkin Kak dari kami apabila ada salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada hal yang memang itu adalah sebuah kebaikan,
Itu tadi yang saya sampaikan. I'm not teaching you anything, but I just help you to explore yourself sebelum kami. Kemudian demikian dari kami. Bang Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara demi acara telah kita lalui. Acara terakhir penutupan dan sesi foto. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Hasbi atas waktunya dan ilmunya. Semoga bermanfaat dan semoga bisnisnya lancar dan barokah. Terima kasih kepada seluruh Sobat Ummah yang telah menyempatkan hadir dan mengikuti webinar ini dengan seksama. Terakhir, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bisa kita terapkan di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, sebelum keluar dari grup, dari seminar kita foto dulu ya. Silakan kameranya diaktifkan dulu Kak. Semuanya diaktifkan kameranya, foto sebentar. Fotonya diaktifkan. Gayanya gini Kak, karte, gitu ya. Oke. Oke, sosmednya udah nyala semua kameranya? Udah? Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah? Ayo, lagi Kak, sekali lagi. Maaf, sekali lagi. 1, 2. Oke. Udah. Terima kasih Kak, sudah bergabung. Terima kasih.